Puji Tuhan, saudara. Nah, hari ini saya akan bicara tema khotbah yang mungkin agak menggoncangkan saudara. Success before 30. Success before 30. Sukses sebelum usia 30. Nah, pertanyaannya siapa yang sudah sukses sebelum umurnya 30? Dulu waktu saya remaja, saya itu punya cita-cita. Kalau bisa umur 30-an itu saya udah punya mobil, punya rumah, sama punya bini gitu saudara ya. Dan puji Tuhan saudara ya, sampean itu betul saudara ya. Wah, saya ingat ya, 96 pertama kali saya dikasih jabatan manajer, dapat mobil. Puji Tuhan saudara ya. Saya senang banget ya, karena selama ini mobil saya lama. Baru punya mobil tapi mobilnya lama. Jadi dulu kan nggak punya mobil, baru punya mobil, mobilnya lama. Begitu mogok mulu saudara ya. Jadi ketika dapat mobil, wah puji Tuhan ya. Sukacita ya. Tapi apakah itu sukses yang sesungguhnya? Ternyata bukan. Kalau saudara, ada yang lebih sukses dari saya. Kalau saudara nonton YouTube, dia belum umur 25, umurnya baru 24. Tapi asetnya 1 triliun. Sampai saya bingung, ini orang hebat. 1 triliun. Itu 24. Dia mulai kerja usia 15 tahun. Jadi dalam waktu kurang lebih 10 tahun, apa yang dia idamkan, dia punya supercar. Yang harganya ditaksir itu 24 miliar. Bukan 24 juta. 24 miliar namanya supercar, saudara ya. Jika ditanya buat apa beli mobil banyak begitu apa mahal seperti itu? Investasi. Karena ada di dunia cuma 500 dan dia salah satu dari 500 yang punya mobil itu. Tapi apakah itu sukses yang sesungguhnya? Memang kalau punya uang itu hidup lebih mudah, betul kan saudara? Karena semua harus uang. Tapi sukses yang sesungguhnya bukan itu. Nah, saya tunjukkan ada orang yang sukses seperti yang Allah Bapa kehendaki. Lukas 3 ayat 21 sampai 23. Lalu perhatikan di situ. Jadi sukses yang saya dapatkan itu bukan satu kebanggaan sebagai achievement yang segala-galanya, enggak. Kalau kita udah mengerti sukses yang sesungguhnya itu apa. Ketika seluruh orang banyak, Lukas 3 ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, berarti dia mengidentifikasikan sebagai manusia. Dan sedang berdoa. Sedang apa? Berdoa. Terbukalah langit. Berdoa sampai langit terbuka itu luar biasa, saudara. Dan turunlah apa? Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Jadi ketika Yesus dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun. Dan terdengarlah suara dari langit, dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini suara Bapa di surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini adalah kata-kata pujian, kata-kata sanjungan, berisi kebanggaan bahwa ini anak yang kukasihi di mana aku berkenan. Nah, ini sukses saudara. Amin saudara. Nanti ketika kita mati, life after the grave, hidup setelah di balik kubur ada hidup. Kita mengharapkan, sabarlah engkau hambaku yang baik. Engkau sudah setia di dunia ini. Mari masuk menikmati kesukaan surga. Nah, itu sukses. Ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, jadi setelah dibaptis, memulai pekerjaannya. Ia berumur kira-kira 30 tahun, 30. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi dia sebelum umur 30, itu sudah sukses di mata Bapa di surga. Bukan di mata manusia. Ya, makanya sukses yang saya capai 25 tahun lalu, itu mah nggak seberapa. Nggak ada apa-apanya dibandingkan sukses yang harusnya kita capai seperti Yesus. Waktu saya remaja dulu, mendekati pemuda waktu kerja, saya ingat tuh, kalau orang Singapura, ya, sukses itu ya, adalah ketika dia punya 5C. Ya. Jadi menurut orang Singapurian, sukses itu ada 5. Yang pertama, kalau punya mobil, punya rumah, punya cash ya, gambaran duit mana ya? Nah, itu punya duit. Itu betul. Dulu saya pikir kalau punya 100 juta, enak ya. Tapi 100 juta kok nggak banyak juga, saudara. Udah, 500 juta kali ya. Enak nih. Berjalannya waktu 500 juta nggak bisa apa-apa. Terus susah untuk mencapai berapa lagi. 5M kali ya. Begitu saudara ya. Udah dapat juga nanti, nggak ada apa-apanya juga, saudara. Nah, orang Singapura kalau sukses itu punya uang cash, nggak disebutkan berapa. Kalau punya mobil, entah itu mobil
Ya, kalau punya kredit card itu kan menunjukkan sukses. Tapi apa saudara? Saya punya kartu kredit nih saudara, saya kan udah pensiun, dikasih platinum, gosok ya, itu sampai 200 juta. Ini yang naikin ini plafon saya tuh Pak Hendi. Tapi buat apa? Sekarang juga saya nggak pakai. Tapi masih saya simpen, kan masih kalau sewaktu-waktu. Emang kalau punya kredit platinum, kalau saudara di bandara itu bisa masuk lounge gratis, makanan bagus-bagus. Gak usah nunggu di rame-rame begitu, sambil nonton, sambil bikin kopi, makan tuh yang enak-enak. Kalau ke hotel itu bisa satu kartu bisa berdua makan. Tapi buat apa saudara sekarang? Kemudian punya apa lagi? Itu kondominium, apartemen. Kalau di Singapura kan tanah mahal, jadi kalau punya kondominium, punya apartemen itu mantep. Punya country club. Sekarang country club buat apa? Saya dulu punya membership di Hilton. Saya bilang saya nggak pakai, olahraga ngapain? Pergi udah pagi, pulang udah malam, kapan pakai? Boleh nggak diuangin? Diuangin $2.500. Kan lumayan, saudara. Itu untuk orang Singapura. Ternyata 5-10 tahun terakhir ini, 5C-nya yang dimaksud tadi yang saya jelaskan, itu udah usang. Mereka sekarang berubah. Sukses menurut orang Singapura, dia berubah. Ini menurut saya bagus juga, nggak materialistik. Itu kan semua materialistik tuh, tadi yang saya sebutkan. Cash segala macam. Kan kalau mati dibawa nggak saudara cashnya? Masukkan kubur, digali orang saudara. Ternyata menurut penelitian terakhir, ini menurut OCBC, Bank OCBC, diteliti secara country. Jadi all CS itu tadi ya, CS bukan Cecep Suparman, yang mobil, kredit card segala macam, itu usang. Yang baru adalah ketika orang punya kontrol, punya power. Ketika orang punya confidence, bisa tampil di depan umum. Ketika orang punya komunitas. Makanya KPBI itu punya komunitas yang namanya komunitas pria berkarakter ilahi. Saudara jangan sampai meninggalkan komunitas. Orang Alzheimer, orang demensia, gampang otaknya mulai menurun, itu karena tidak ada di dalam komunitas. Karena nggak banyak nggak ngobrol. Kan itu filosofi bahwa I can do it. Meskipun usia saya sudah lanjut, saya bisa. Orang Singapura itu rata-rata kesehatannya jauh di atas orang Asia. Sebab apa? Mereka jalan. Begitu. Karir bagi mereka penting. Bukan hanya punya mobil, punya segala macam. Kalau karirnya naik, otomatis semuanya naik. Bahkan 70% orang Singapura mengatakan bahwa keluarga itu penting, happy. Family itu sukses. Karena buat apa? Uang banyak tapi bercerai. Saya punya teman, suaminya ganteng, istrinya juga cantik, penghasilnya besar, ribut mulu. Jadi orang Singapura mulai sadar, yang materialistik itu ternyata enggak sebagai sukses yang sesungguhnya. Kemudian apa? 52% mau travel, nggak begitu banyak. Kemudian 53% itu bisa mungkin sehat di masa tua. Jangan sampai kerja keras umur 60 sakit-sakitan, bengek. Duit buat apa saudara? Mau makan yang yang minyak-minyak, jangan, darah tinggi. Makan yang manis-manis, jangan, diabetes. Mau duduk di luar, jangan, masuk angin kan. Tuh saudara, ini mau ngapain? Mau nonton katarak ya. Nah mereka mau tuh nanti mungkin pendapatannya gede, tapi yang penting sehat. Amin saudara sekalian. Dulu waktu saya kerja mana sempat olahraga, nggak ada waktu. Nah pengen punya mobil mewah itu ternyata rendah. Di Singapura tuh jarang orang yang punya mobil mewah karena buat apa? Transportasinya bagus. Saya punya teman kerja di sana. Waktu di Jakarta itu kerja dapat mobilnya itu BMW. Di sana nggak ada mobil. Saya tanya waktu saya kunjung ke sana kan, nggak ada mobil nih. Enggak, jalan aja kita. Tuh, saudara ya. Udah kecil. Satu lagi tuh, country club. Ya buat apa country club? Nggak ada gunanya. Udah turun. Terus mereka mau tuh kebanyakan mau punya bisnis. Nah itu masih oke, saudara. Kenapa? Sebenarnya Alkitab udah bilang di Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Yang materialistik yang kita capai itu akhirnya nggak ada gunanya. Banyak orang ditipu nih. Termasuk saya dulu tuh, hampir ketipu. Kerja sampai nggak memperhatikan kesehatan. Memang uangnya banyak, saudara. Tapi buat apa? Kalau kesehatannya nanti buruk di masa tua, nggak ada gunanya.
Kemudian ia mengatakan kepada mereka, Lukas 12 ayat 16, suatu perumpamaan. Ini perumpamaan nih. Perumpamaan diambil dari kisah-kisah yang nyata. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Jadi pada waktu itu kekayaan itu diukur dari tanah yang berhasil, yang melimpah. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi udah berhasil nih. Hasil tanahnya begitu banyak, saudara. Ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Gandum dan barang-barang itu disimpan. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk apa? Bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Jadi udah punya passive income. Memang kalau punya passive income, untuk makan minum kita nggak usah khawatir. Nanti aset yang kerja. Itu betul, saudara. Untuk istri saya itu dulu cetik. Kalau punya duit, dia nggak beli tas, beli injem, barang-barang branded, enggak. Dia kumpulin dikit-dikit, ada dikit, beli tanah, beli rumah, begitu, saudara. Bahkan waktu saya pensiun dini, udah beli rumah deket papi lu. Beli, saudara. Itu pintar juga tuh perempuan, saudaranya. Ketika dia bilang, ini ada nih, kos. Ini beli aja ya, nanti kan bisa atur. Beli, begitu saudara sekalian. Jadi, itu jadi passive income, itu betul. Tapi saudara sekalian, nanti aset-aset itu dibatasin juga. Kita nggak bisa terlalu banyak memiliki aset atas nama kita. Terbatas. Nah, dia bilang, ini passive income nih. Beristirahat, uncang-uncang kaki itu duit masuk terus. Dan nggak ngapa-ngapain. Tapi apa yang terjadi? Ayat selanjutnya. Ayat 20. Tetapi firman Tuhan, firman Allah kepadanya, hai engkau orang, itu bodoh tuh. Saya hampir jadi dilempar orang goblok, mengorbankan rohani hanya untuk dapat duit. Itu kan goblok dan tolol. Banyak tuh orang-orang yang kaya tapi goblok. Jadi kaya, duitnya banyak. Biasa kan cewek kalau lihat cowok uangnya banyak, mobilnya bagus, pakaiannya perlente, mau, betul nggak? Mau usia 50, nggak peduli dah. Daripada ganteng tapi kagak punya duit. Emang pacaran kagak pakai duit. Ini engkau orang bodoh, padahal kaya. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa? Itu nanti. Jadi kalau kita hanya memperhatikan yang fisik, yang materialistik, nggak memperhatikan yang jiwani, yang batini, ya kita orang goblok, orang bodoh. Jadi bukan satu kebetulan saya bisa mempelajari. Sebab pemahaman seperti ini nggak bisa didapat di sekolah teologi, nggak ada. Harus dihayati. Dan saya bersyukur ya, lebih banyak, bukan lebih banyak sih, pelayanan di kedupaan itu kan membuat saya mempersiapkan khotbah yang nggak itu juga kan. Nah itu dapat pemahaman. Saya pernah hadir di pemakaman orang kaya kali ya, itu luar biasa ya. Saya lihat ini berapa ininya nih ya, belum dekorasinya, buset, belum makanannya, buset deh. Waktu mertua saya meninggal, dikasih alternatif, mau nggak didekor? Oh boleh deh. Berapa? Saya pikir paling 1 juta, 2 juta. Yang paling murah 10 juta. Hah? 10 juta? Cuma 3 hari? Nggak usah deh, nggak usah saudara. Tembok aja. Tuh saudara. Jadi yang disediakan nanti untuk siapa? Ada pernah di rumah duka, itu makanannya, minumannya Starbucks. Saudara tahu nggak Starbucks 1 gelas berapa? Pak Juni tahu nggak berapa kira-kira? 50.000, jadi sekali sedot. Wajib. Kita makan di BKT, itu dapat 10 cangkir, saudara. Makan sampai bisa begadang seharian, saudara. Jadi untuk apa yang kau sediakan itu? Nah, itu nggak ada. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Cash dikumpulin, duit, rumah dikumpulin. Jadi kalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, untuk bisa kaya di hadapan Allah, kita harus mengakumulasi aset atau harta kekayaan di mana bisa ada di surga, di mana karat nengat tidak merusakkannya. Itu bukannya duit emas, bukan. Amin, saudara. Nah, ini pemahaman sukses ini yang kita harus pahami. Makanya kita mesti riset nih otak kita. Sukses itu gimana? Jangan sampai begini, saudara. Kan nggak semua orang punya kesempatan pendidikan
untuk bisa kerja di tempat-tempat yang strategis, atau bisa punya kemampuan lobby-lobby orang yang membuat dia bisa punya bisnis. Kan nggak semua. Menurut penelitian hanya 6% orang kaya di dunia ini. Kebanyakan orang yang miskin sama miskin. Coba aja saudara. Orang kaya miskin kan menurut WHO tuh yang penghasilannya $2. $2 kan kurang lebih berapa saudara? Kalau 1.500, 30.000. Itu miskin. Sehari 30.000. Sebulan ya lumayan juga saudara ya. Itu kategori miskin. Ada orang lagi, saya juga kadang-kadang bingung, kok bisa hidupin dengan kondisi seperti itu? Hidup aja tuh, sudah. Nanti kan tahun 2023 makin susah. Saya nggak khotbahin bagaimana kita bisa sukses tahun 2025. Saudara pasti lebih pintar dari saya. Orang udah bisa survive sekian lama. Gitu saudara. Jadi sukses di mata Allah adalah bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Nah, bisa hidup berkenan kepada Allah yang disebut sukses itu nggak harus pintar, nggak harus kaya, nggak harus ganteng. Kalau ganteng, bagaimana yang wajahnya pas-pasan? Enggak, semua punya hak yang sama untuk bisa berkenan. Amin. Nah, suksesnya makanya kesimpulannya bukan punya 5C yang lama maupun yang baru, tapi harus punya 1C, Kristus Christ. Amin saudara sekalian. Itu baru sukses. Garing tepuk tangan saudara ya. Jadi sukses sesungguhnya kalau sudah punya Yesus. Amin. Hidup berkenan. Bagaimana menjadi serupa dengan Dia. Itu sukses. Saya punya teman, saya juga agak lihat, ini orang hebat. IP-nya tuh jauh di bawah saya. 2,5 ke bawah. Saya kan cum laude 3,51. Tapi saya pernah ditelepon sama dia, minta cek kartu kredit. Waktu saya cek kartu kreditnya platinum. Saya waktu itu belum platinum, baru manajer, baru berarti gold. Ini hebat amat nih. Belakangan saya lihat lagi di koran, 1 halaman penuh dia tanda tangan beli airline sama pemerintah Amerika. Yang tanda tangan itu mau Barack siapa tuh? Yang presiden siapa? Obama. Emang hebat juga, itu berapa triliun saudara. Ini teman sekelas kok begini hebat. Makanya masuk jadi ikon Universitas Pancasila. Itu ada beritanya, saudara cari di Google juga ada. Hebat ya, IP-nya nggak tinggi, tapi tanda tangan transaksi besar. Tapi apakah itu sukses? Ayo. Ketika dia mati, asetnya kan 1 triliun lebih itu kalau boleh pikir. Kalau jadi kerak neraka, itu kan tragis betul saudara sekalian. Enyah, kamu pembuat kejahatan, aduh. Makanya saudara jangan sampai pengen sukses, pengen kaya, tapi nanti dimuntahkan dari kerajaan surga, kan tragis. Nah, sukses yang sesungguhnya itu modelnya adalah Yesus. Amin saudara sekalian. Dia disebut Adam terakhir. Kenapa? Karena Adam yang pertama itu gagal, tidak taat. Tuhan sudah berfirman di Kejadian pasal 2, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, ayat 17. Tetapi pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Pada waktu kamu makannya, pastilah kau mati. Dia makan. Gagal. Sukses itu seperti Yesus. Meskipun di Taman Getsemani, Adam kan di Taman Eden. Taman Getsemani itu taman di mana ada pemerasan pohon zaitun, biji zaitun, sehingga jadi minyak. Di situ pergumulannya. Ya Bapak, kalau boleh, tahun ini berlalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dia taat sampai mati. Jadi Adam yang pertama itu fail. Adam yang kedua, Yesus, itu fulfill, memenuhi kehendak Allah. Amin saudara sekalian. Makanya Yesus disebut bukan Adam kedua sebenarnya, Adam akhir, eskatos, Adam. Jadi Adam yang terakhir, yang tidak ada model lagi. Itu kalau model yang generasi 1, 2, 3 kan masih ada terus. Ini model yang mutakhir, udah nggak ada lagi. Prototipenya udah nggak ada. Dia Adam yang terakhir, yang dari surga turun ke bumi ini menjadi prototipe, menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Jadi dia yang pertama tuh mencapai sukses seperti yang Bapak kehendaki. Dan dia tinggalkan jejaknya. Makanya dia hidup sebagai manusia berjalan keliling, melakukan kehendak Bapak. Misinya jelas. Ketika Yohanes Pembaptis lihat Yesus, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jelas misinya. Dan ada jejak-jejaknya. Kalau sekarang ada jejak-jejak digitalnya yang nggak bisa dihapus. Makanya kalau mau sukses,
ikuti jejaknya, karena sukses meninggalkan jejak. Amin, saudara. Saya waktu remaja, mami sudah bilang, tuh ikutin tuh. Saya sebut namanya, Ko Cucu. Orang masih hidup, saudara. Pernah kesini, mau ketemu saya. Padahal saya dulu idola dia. Dia idola saya. Dia S1 di Kebun Pala itu, mami saya bilang, tuh, ikutin dia tuh. Nah, dia jadi kayak pembimbing. Saya kan remaja, dia udah pemuda. Saudara. Ada jejaknya. Saya bilang, benar juga. Makanya gue bisa sekolah tinggian dikit lah. Gitu. Tapi gue cuma STM. Jadi ikutin jejaknya. Sebab apa? Untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin, saudara. Kalau jejak sukses itu udah diteliti, successful life habitnya itu harus 3. Ini udah diteliti tuh. Saudara mau ngomong sukses dimanapun, ini 3. Walaupun ada yang bilang 4, ada yang 5. Time management, bisa mengatur waktu. Makanya kita mesti start strong. Mulainya tuh mesti kuat. Mulai jangan pelia-pelia begitu, saudara sekalian. Karena apa? Dunia itu cepat bergerak. Gunakan kesempatan waktu, peluang yang ada. Saya waktu remaja itu saya gunakan untuk belajar, untuk studi, untuk kerja. Jangan malas-malasan, bangun udah siang. Begitu tidur lagi. Tinggal lagu waktu kecil kan, bangun tidurku tidak mandi, apalagi menggosok gigi. Habis bangunku tidur lagi, melanjutkan mimpi yang tadi. Nah, saudara, kapan majunya? Harus rajin, kami teruskan atur waktu, semua waktunya sama 24 jam. Harus terus belajar. Itu sama. Investasi leher ke atas. Karena nggak akan bisa diambil. Tapi saya udah tahu tuh, ini anak mesti dididik. Kalau dikasih harta, tanah dibagi-bagi makin kecil. Tapi saya tanahnya gede. Terakhir tuh sebelum dia meninggal, dia dikasih lagi 350 meter persegi. Karena saya diajak lihat, ini gimana nih Cep, mau mungkin ternak. Tapi akhirnya dia meninggal, dia tinggalin. Mami saya lebih cerdik lagi. Tanah ngurus susahnya, jual. Gitu, saudara. Setelah apa? Mau diurus di mana? Jadi terus belajar investasi leher ke atas. Tetap berusaha tekun. Alkitab udah bilang, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang apa? Diselamatkan. Makanya kayak gini, suruh tekun, amin. Ibadah tuh mesti datang tekun. Jangan on off. Ntar datang, ntar nggak datang. Percaya kalau tekun, saudara, nggak akan hilang berkatnya, amin. Nah itu tuh jejak-jejak. Menurut penelitian ini sukses. Nah ternyata ada yang mirip tuh. Saya perhatikan the secret of Jesus success itu juga 3. Yang pertama, belajar taat. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah belajar. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan dengan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi belajar, untuk taat itu mesti belajar. Amin, saudara sekalian. Belajar itu mesti diulang-ulang. Mesti dilakukan lagi, coba lagi, ulang-ulang begitu. Ada satu kutipan ya, itu kutipan dari bahasa Latin kayaknya ya. Kurang lebih begini, repetition is the mother of learning. Pengulangan itu adalah ibu dari pembelajaran. Makanya ajarkanlah berulang-ulang. Begitu. Makanya firman Tuhan itu mesti diajarin ulang-ulang. Tapi yang esensial, yang penting. Kalau saudara lihat esensi yang saya ajarkan itu yang berulang-ulang, terus tahu benang merahnya. Karena Yesus juga belajar, saudara. Yang saudara pikir, kenapa Yesus dapat gelar rabi? Karena hikmatnya dari Bapak? Enggak. Usia 12 tahun itu dia di bait suci, tanya jawab dengan kaum ulama. Setelah itu nggak ada lagi. Bahkan ada yang mengatakan Yesus itu katanya ada pergi ke India. Saya nggak yakin sih ke India atau ke Tibet. Belajar agama Hindu sama Buddha. Saya nggak yakin. Lagi pula itu, apa iya seperti itu? Tapi yang pasti, pada zaman itu, usia Yesus 12 tahun ditulis, tapi 30 tahun, usia 30 berarti 18 tahun kemudian, baru ditulis, dia dibaptis atau dinyatakan, inilah anakku yang kukasih. Nah 18 tahun itu dia kemana? Menurut catatan, rabi-rabi Yahudi, selama 18 tahun, Yesus itu belajar. Yesus itu apa? Belajar. Coba aja, coba hitung nih.
Usia 12 tahun itu orang udah lulus SD, betul nggak? Nah, 12. Dia SMP berapa tahun? 3 tahun. SMA berapa tahun? 3 tahun. Total berapa? 6. S1 kalau cepet sekarang berapa? Ya 5 atau 4 dah ya. Jadi total berapa tuh? 10, betul nggak? Kemudian S2 berapa tuh? 3 tahun dah ya. Kemudian S3, PhD 4 tahun. Total berapa? Kurang lebih 17 sampai 18 tahun. Jadi Yesus itu belajar. Yang saya pikir, wah, dia begitu hebat, dia belajar. Kalau nggak bisa. Nah, jadi sama kita juga mesti belajar taat. Saya nih jujur saudara, di gereja ini, kadang-kadang saya pikir, kok bisa begini ya? Untung saya punya istri yang bilang, udah nggak apa-apa, maju terus. Gak usah lihat kiri kanan, begitu saudara sekalian. Jadi belajar. Amin saudara sekalian, taat. Sebab kadang-kadang saya pikir, kok bisa begini ya? Gitu. Susah sih ngomongnya saudara ya. Nah, Yesus belajar. Kita juga mesti belajar. Dan bersedia di mentoring. Bersedia di apa ya? Mentoring. Saudara tahu nggak? Yang mentor Yesus ketika dia kecil siapa? Kira-kira siapa saudara? Ketika dia kecil, semua pasti tahu yang mentoring siapa? Siapa? Orang tuanya. Konon katanya Yusuf itu kan meninggal, makanya nggak disebut-sebutin. Jadi itu ibunya Maria, itu wanita hebat. Amin saudara. Kenapa? Dari sekian banyak wanita, kok dipilih Maria jadi ibu yang melahirkan juru selamat? Ini kan pasti hebat. Ketika malaikat Gabriel ngomong diskusi, dia bilang apa akhirnya? Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki, seperti yang kau katakan. Itu dia taat. Hebat tuh. Dia kata lagi tunangan. Ketika kalau ketahuan dia sudah hamil, tunangan itu sebagai suami istri, tapi nggak boleh berhubungan. Kalau berhubungan itu berarti perzinahan. Kalau perzinahan hukum Yahudi, dilemparin batu, mati. Tapi Yusuf itu orang yang tulus, dia nggak mau mencelakakan Maria karena tahu nggak mungkin Maria melakukan sekeji itu. Jadi dia mau ceraikan diam-diam, nanti dia yang dituduh Yusuf gitu. Tapi memang kalau orang tulus, orang baik, itu ada jalannya. Amin saudara sekalian. Nah, Maria itu orang yang taat. Amin saudara sekalian. Makanya dia yang mentoring. Kenapa? Maria taat. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu tuh ketika disampaikan di bila kamu akan melahirkan. Dan Yesus itu hidup dalam asuhannya. Alkitab tuh mencatat. Coba buka Lukas 2 ayat 51. Nah, ini penting. Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka, ini ketika 12 tahun. Dan ia tetap hidup, terus perhatikan. Ia udah besar, Yesus tuh tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Ibunya tuh pembelajar juga, yang taat. Dia tahu. Saya juga belajar dari mami saya. Mami saya tuh kekeh. Dari papi saya. Papi saya tuh cukup sabar, saudaranya, dan setia. Jadi ada orang yang mementor. Amin saudara sekalian. Saudara perhatikan. Paulus dimentor sama siapa? Barnabas. Barnabas itu lebih senior daripada Paulus. Paulus mementor siapa? Titus sama Timotius. Elia perjanjian lama mementor Elisa. Elisa dimentor sama Elia. Dan seterusnya dan seterusnya. Mentor itu nggak harus deket begitu. Saya tahu begini, makanya ya saya terjadi pendeta. Saya cari mentor-mentor yang bisa minimal kasih masukan. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup, saudara. Jadi ada yang mentor aktif, ada yang mentor pasif. Pokoknya apa aja dah. Yang penting bisa membimbing kita, memberi kita jalan. Nah, salah satu itu Pak Ridwan Huta Barat. Walaupun jarang khotbah di sini, tapi masih kontak, masih bisa ngomong begitu. Pak Andi aja salut. Apa? Dia nggak langsung pulang ya. Padahal itu dia baru dari Lampung tadi pagi. Lampung, kemudian pergi ke Pangeran Jayakarta, kemudian baru ke kita. Rumahnya di Cinere, masih stay. Bukan mau ngarepin undian, bukan saudara baik. Itu artinya apa? Dia menghargai kita. Begitu saudara. Bahkan ketika teman istri saya tanya, Bapak kenal nggak sama Pak Cecep, sama Bu Ipe? Boleh didengar nih, nanti kan saya masuk YouTube. Oh, itu mah seperti saudara buat saya. Jadi solusinya Anda orang-orang bisa jadi contoh kita. Saya waktu ketemu, Bapak masih bersedia di sini, puji Tuhan ya. Ada orang suruh sekalian, dulu waktu masih remaja, pendeta belum terkenal, bisa ngobrol begitu. Ketika udah terkenal,
Saya satu lift, saya mau ngomong begitu, dia begini saudara. Saya bilang, sombong banget lu ya. Ada yang lebih cilaka lagi. Dia ngasih seminar, karena waktu itu saya pendeta. Saya turun dari balkon, karena kan saya di belakang, ya, nggak bisa di depan. Waktu saya ketemu, Pak, apa namanya? Baru saya mau ngomong gitu kan ya, namanya kenal ya. Sebentar, ditinggalin saya saudara. Jadi bagaimana itu ya, begitu saudara. Ini pelajaran buat saya. Sebisa mungkin, jangan sampai kita begitu. Ada satu pendeta saya sebut dah ya, itu pakai beliau, itu kan nggak kenal saya. Ketika saya ikut seminarnya, saya datang kan awal, dia udah ada. Dia bilang, Pak, datang lebih awal ya. Iya. Tuh, pendeta besar begitu tahu tuh etika. Makanya sampai sekarang, misi saya itu nggak pernah lupa. Begitu. Makanya saudara jangan sampai nanti naik daun, sombong, begini aja deh. Lu apa lu? Nah, nanti, lu tahu nggak? Kalau udah tua, sakit-sakitan, badannya loyo, itu juga lemah. Ada orang yang bisa ngangkat barbel gitu 500 kilo. Jadi itu orang the strongest man in the world. Lo tahu nggak? Ketika dia ininya mungkin karena udah tua ya, dia ngangkat, jadi lumpuh. Jadi untuk ke bawah aja susah. Begini nih, ya the strongest man begini. Jadi jangan sombong. Nah, kita harus punya mentor yang membimbing kita supaya kita rendah hati. Yang terakhir, cepat amat Pak, ya, karena habis ini kita ada award. Ya. Award, sayang yang datang berapa? 4, 6, tepuk tangan deh saudara ya. Nah, yang terakhir, Allah menyertai. Coba buka Kisah Para Rasul 10 ayat 38 sampai 40. Ini saya mengalami. Kalau disertai Allah, aduh, tolong gak usah takut dah. Makanya pemazmur mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini penting nih, penyertaan Allah. Makanya gereja harus disertai Allah, amin. Untuk bisa disertai Allah harus bangun mesbah, bangun persekutuan, bangun doa. Kisah Para Rasul 10 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab, perhatikan, sebab apa? Allah menyertai dia. Sebenarnya kalau kita belajar kata Yunani, urapan, kan dari bahasa Ibrani Masiah yang diurapi, atau Kristus yang diurapi. Itu arti letternya, Tuhan hadir dan ikut berkarya bersama kita. Makanya nggak heran ketika KKR Tuhan hadir berkarya. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Amin saudara. Nah, di situ dikatakan apa? Sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Ayat 40 terakhir. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Jadi Allah berkenan. Kenapa? Yesus melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Dan dia bisa sukses karena Allah menyertai dia. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau sukses, kita harus disertai Allah. Amin saudara sekalian. Ayat yang paling terakhir, Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Dia sebenarnya adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen. Dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Jadi orang yang disertai Tuhan itu bisa dilihat. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf menjadi kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkan kepada kuasa. Loncat ayat 4, 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi sekalipun Yusuf mesti masuk ke tahanan, Tuhan menyertai dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan Yusuf. Dia yang mengurusnya. Ayat yang paling terakhir, dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena apa? Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi minta penyertaan Tuhan tahun ini. Apapun pekerjaan saudara, jangan pusingkan ya, kerja begini, gajinya kecil begini. Tidak masalah. Itu saya kadang-kadang sampai heran ya. Kita ya udah dua-duanya pensiun,
Saya lebih lama lagi, istri juga pensiun. Nggak sampai minjem-minjem minta duit. Bahkan masih bisa memberkati. Itu emang di luar nalar susah untuk diininya. Dan saya percaya itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita hidup benar, Tuhan menyertai walaupun banyak lika-liku. Sebab apa? Penyertaan Tuhan itu cukup buat kita semua. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.